Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah tentunya atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada diri kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang terus istiqomah menjalankan semua perintahnya, kemudian menjauhi semua larangannya. Pembahasan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan pemuda muslim adalah merupakan pemuda yang inspiratif. Ceramah ini kami angkat tentu memiliki tujuan untuk menginspirasi kaula muda, khususnya para pemuda muslim, agar mereka nanti ke depannya harus bisa menjadi agen perubahan positif di dunia dengan berlandaskan akhlak yang mulia. Dan insya Allah ada kisah-kisah sukses pemuda muslim akan kita angkat, dan itu kita jadikan sebagai contoh nyata bahwa dengan adanya iman disertai dengan ilmu dan amal saleh, maka mereka para pemuda tentu dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negaranya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13 yang menyatakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah menegaskan, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk atas diri mereka. Pada Quran surat Ali Imran ayat ke-104, Allah juga menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa dhilluhu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya, tentu pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan Allah sebutkan para pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kemudian dalam riwayat Tirmizi dijelaskan kepada kita Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama ibnu Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa ma za amila fima alima. Tidak akan bergeser
kedua kaki anak Adam. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat dari sisi Tuhan mereka. Hingga ditanyakan 5 perkara atas diri mereka. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang keempat tentang ilmu yang Allah telah berikan kepadanya, yang kemudian dia amalkan. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan kepada kita dengan nasihatnya, wahai para pemuda, sesungguhnya dunia ini adalah ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan di masa mudanya, maka ia akan menuai kebahagiaan di hari tuanya. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan kepada kita bahwa pemuda adalah kekuatan umat. Jika pemuda baik, maka baiklah umatnya. Jika pemuda rusak, maka rusaklah umatnya. Sehingga keutamaan atau fadilah yang dapat kita ambil dari pembahasan ini, yang pertama, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yang kedua, masa muda yang diisi dengan kebaikan akan meringankan hisabnya di hari kiamat. Yang ketiga, pemuda yang berakhlak mulia tentu akan menjadi pemimpin masa depan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, amal kebaikan yang dilakukan di masa muda lebih besar pahalanya dibandingkan dengan di masa tua. Yang kelima, pemuda inspiratif menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Yang keenam, kontribusi positif pemuda akan membawa perubahan baik bagi masyarakat, agamanya, bangsa, dan negaranya. Yang ketujuh, hidup yang diisi dengan penuh keimanan, dengan penuh amal saleh oleh seorang pemuda, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hal penting yang harus kita laksanakan supaya kita mampu mengamalkan apa yang kita dengarkan pada paparan di atas. Yang pertama adalah memperkuat iman dan takwa. Bagaimana caranya? Dengan memperdalam ilmu agama dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menentukan tujuan hidup kita yang jelas. Artinya apa? Kita harus memiliki visi yang ingin dicapai dan merencanakan langkah-langkahnya. Yang ketiga, mencari ilmu yang memberikan manfaat kepada diri kita. Karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, bergaulah dengan orang yang saleh. Artinya lingkungan yang positif yang kita datangi akan mendukung perkembangan diri kita. Kemudian yang kelima, memiliki konsisten dan selalu senantiasa melakukan amal saleh. Yang maksudnya adalah melakukan kebaikan secara terus-menerus, meskipun itu sedikit, daripada besar melakukan kebaikan kemudian sampai sekian lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kembali lagi melakukan kebaikan. Yang kelima, konsisten dalam beramal saleh. Artinya melakukan kebaikan secara terus-menerus, meskipun kebaikan dilakukan itu sedikit. Inilah hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa hal penting yang harus dilakukan seorang pemuda muslim agar dia nantinya ke depan mampu menjadi pemuda yang insya Allah akan berguna bagi agamanya, masyarakatnya, bangsa, dan negaranya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.